Baik, selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi mini project kami. Sebelum itu perkenalkan, saya nama Tela Iya di Hanim 231401137. Saya Fitan Fernatomo dengan NIM 231401063. Saya Rifani Maudiadina dengan NIM 2314010. Saya Muhammad Ashraf Rizky dengan NIM 231401105. Baik, jadi kita mulai saja. Untuk nomor 1 kan diminta request dan respon di HCP. Lalu bagian A-nya ditanya berapa MAC address sumbernya. Jadi bisa kita lihat dalam screenshot ini, next source dari DHCP itu kita bisa lihat dari Ethernet LAN ini yang di source general tag di mana main section-nya adalah A8.241.2F4.263.207E.202. Itu bagian ini ya, ditanya ada path asal diberikan ke klien ya, jawabannya adalah titik 0.0.0. Ini pada saat HTTP request, klien punya ini RSD. Jadi dia masih dalam proses meminta konfirmasi dari terperangkat IP yang digunakan sebelumnya dari DHCP request. Jadi dia kirim permintaan dari IP 0.0.0.0. Lalu untuk bagian C-nya ditanya itu berapa IP address tetap gitu. Ini bisa kita lihat pada option 5. Bisa kita lihat ada option 3, mana TP routernya itu 192.168.1.1. Lalu untuk bagian Y berapa seperti address jaringan itu sebelumnya kan IP-nya itu 192.168.1.1. Dan bisa kita lihat ada gambar. Ada option 1, subnet masknya adalah 255.255.255. Jadi subnet mask ini bisa juga dikatakan, jadi dengan 55.255.255 ini subnet masknya itu //4. Jadi IP-nya itu 192.168.1.0/2. Lalu atau bagian D, apa nama dan IP address domain name server. Ini bisa kita lihat pada option 6, domain name server. Domain name-nya itu 192.168.1.1. Untuk nomor 2, query ARP. Di mana bagian ID ditanya berapa IP address dari sumber. Ini bisa kita lihat dari gambar dari kolom infotel 192.168.1.1, berarti IP sumbernya berasal dari 192.168.1.1. Lalu untuk bagian berapa MAC address sumber, ini kita bisa lihat ada gambar, ada bagian internet gua, source ke CTA, D2.217.4, berarti MAC sumbernya adalah 54.2A3.2C7.2D2.217.2D4. Jadi untuk bagian C itu ditanya adalah berapa IP address tujuan. Dan yang bisa kita lihat dari kolom info di atas 92.168.1.8 tadi IP tujuannya itu 192.168.1.8. Jadi di bagian Y itu ditanya berapa MAC address tujuan dari respons ARP-nya. Dari respon ARP-nya ada IP 192.168.1.8. Jadi
Relatif ada dari adalah 4.2.11.2 naiknya 3.278.2 Jadi tujuannya adalah backtest tersebut. Dan selanjutnya kayak jelas-jelas oleh teman saya Nevanot. Untuk yang nomor 2, apa nama domain yang di-query? Namanya adalah gaia.ucs.umas.ed. Ada berapa jawaban yang diterima dari DNS server? Bisa dilihat di situ, answer RS-nya adalah 1. Apa tipe RR pada jawaban DNS? Tipe RR pada jawaban DNS adalah A. Berapa IP address untuk domain yang di-query? IP address yang dipakai di domain adalah 128.119.245.12. Nomor 4, bagian A, bahasa nomor segmen awal dari klien. Nomor awal, sequence awal 0 dengan klik SYNN. Berapa nomor segmen awal dari server? Berapa nomor acknowledge dari server? Nomor sequence awal dari server adalah 0 dan acknowledge-nya 1 dan flag-nya SCL acknowledge. Berapa nomor acknowledge dari klien? Nomor acknowledge yang digunakan adalah 1 dan nomor acknowledge-nya sama dengan luar public dan sama dengan lewat knowledge. Makasih. Oke, untuk nomor 5, pertanyaannya versi berapa HTTP yang digunakan. Di sini web Gaia Emos menggunakan versi HTTP 1.1 seperti yang dilihat pada foto ini. HTTP/1.1. Selanjutnya, apa kode respon dari server? Server itu merespon 200 oke, baterai langsungnya oke. Akan menghasilkan teks RTL. Selanjutnya, ukuran byte yang diterima itu dari lengthnya itu 540, tapi pas dibuka isinya itu kontenernya 128 byte yang akan diterima oleh kliennya. Oke, selanjutnya, berapa TCP dan data sumber itu dapat dilihat dari menu translation control protocol, yang mana source portnya itu 880 dan destination-nya itu 5.858.105. Oke, nomor 6 akan dijelaskan oleh Sliton. Baik, untuk nomor 6 ini merupakan pembahasan traceroute. Untuk soal A-nya ditanya tunjukkan paket ICMP yang mengawali trace. Ini merupakan paket yang mengawali trace tersebut. Mungkin bisa next slide dulu. Dari paket gambar tadi dapat dilihat bahwa protokolnya yaitu ICMP versi 6, type-nya echo atau ping, di mana source IP-nya sekian dengan destination IP-nya juga sekian. Bisa dilihat bahwa terdapat no response in, berarti belum ada respon yang diberikan dari router karena ini merupakan paket awalnya. Dan juga yang menunjukkan bahwa ini benaran merupakan paket ICMP yang mengawali trace adalah dari hop limitnya 1, menunjukkan ini merupakan paket trace rate pertama. Selanjutnya, yang B tunjukkan paket-paket ICMP respon dari setiap router yang dilewati. Dapat dilihat ini merupakan paket pertama yang merupakan respon dari routernya. Next slide. Nah,
pada paket balasan atau respon terjadi karena hop limit habis seperti yang dilihat pada frame nomor 322 atau gambar tadi. Pada frame ini terdapat pesan ICMP bertipe time exceeded, yang berarti karena hop limitnya hanya 1, maka router memberi balasan bahwa paket ini tidak dapat diteruskan lebih jauh. Jadi setiap router yang menerima paket dengan hop limitnya sudah habis akan mengirimkan pesan ICMP time exceeded kembali ke pengirim. Ini merupakan ciri dari traceroute, yaitu dengan menaikkan TTL atau time to leave satu persatu. Setiap router akan memunculkan identitasnya melalui respon ICMP tersebut. Jadi kita hanya perlu menengok hop limit yang diberikan dari setiap router. Berikut respon ICMP dari setiap router selanjutnya. Ini router 2, di mana hop limitnya 2. Selanjutnya, ini router 3, hop limitnya 3. Selanjutnya, ini router 4, dia dilewati sebanyak 2 kali, yaitu hop 4 dan hop 5, di mana akan dijelaskan pada poin C nanti. Selanjutnya, router 5, hop 6. Selanjutnya, router 6, hop 7, dan juga router 7, hop 8, tidak ada balasan request timeout. Ini karena mungkin kebijakan dari routernya sendiri, di mana untuk alasan keamanan, router tidak memberitahu IP address dari dia. Selanjutnya, nah pada hop 9, host tujuan berhasil dijangkau. Berarti total router yang dilewati ada sebanyak 7 dan hopnya dilakukan sebanyak 9 kali. Selanjutnya, untuk soal nomor C, sesuaikan IP address paket ICMP respon dengan hasil program traceroute di command prompt. Adakah hal menarik pada paket-paket respon tersebut? Ini merupakan hasil traceroute di command prompt yang sudah saya lakukan, di mana dapat terlihat sebanyak 9 kali hop yang dilakukan, di mana pada hop ke-8 request timeout seperti tadi, dan juga pada hop ke-4 dan ke-5 dia melalui router yang sama. Next slide. Berikut beberapa poin yang menarik dari perbedaan antara traceroute yang dilakukan di Wireshark dan command prompt. Yang pertama, tidak semua router mengirim balasan atau respon seperti pada router hop ke-8 atau router ke-7. Lalu ada alamat IP pada balasan ICMP di Wireshark tidak selalu identik dengan IP di traceroute di CMD. Hal ini dapat terjadi karena Wireshark menggunakan interface atau IP yang berbeda serta daripada CMD. Lalu ada router yang sama bisa muncul dan digunakan 2 kali. Ini terjadi pada router nomor 4, di mana dia melakukan hop 4 dan 5. Ini terjadi karena mungkin load balancing di jalur jaringan, di mana dia ingin meminimalisir penggunaan sumber daya dan melewati interface yang berbeda. Mungkin sekian untuk pembahasan nomor 6. Baik, demikian saja penjelasan kelompok kami, kelompok 9. Jikalau ada kata kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.